Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini Aulia Aspasirait. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Nomor induk mahasiswa saya adalah 621311054. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir profesi pendidikan, yaitu menjelaskan materi tentang kelompoknya masing-masing. Nah, di sini judul kelompok saya adalah supervisi pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari materi ini. Latar belakangnya adalah dalam perkembangannya, pengawas satuan pendidikan lebih diartikan atau diarahkan untuk memiliki serta memahami, bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang dalam peraturan materi tentang kepengawasan. Lalu, tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode dan teknik dalam supervisi. Seorang supervisor adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugas-tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkat mutu pendidikannya. Nah, guru itu adalah salah satu komponen sumber daya pendidikan memerlukan pelayanan supervisi. Pentingnya bantuan supervisi pendidikan terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat. Di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa itu pengertian supervisi pendidikan? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip supervisi pendidikan? Yang ketiga, apa tujuan supervisi pendidikan? Dan yang keempat, apa fungsi supervisi pendidikan? Yang kedua, pembahasan. A. Pengertian supervisi pendidikan. Sejatinya, istilah pendidikan sudah tidak asing lagi diperkenalkan dalam dunia pendidikan. Kemudian, istilah supervisi adalah sebuah kegiatan yang mengacu kepada sebuah perbaikan dalam sebuah institusi. Banyak para pegawai yang berkecimpung dalam sebuah institusi merasa ketakutan ketika mendengar bahwa institusi yang bersangkutan akan dikunjungi oleh supervisor. Anggapan masyarakat institusi supervisor adalah yang diperintahkan oleh atasannya untuk membentak dan memarahi para pegawai-pegawai yang sedang aktif di institusi. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris atau supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Ada beberapa ahli yang telah memberikan sumbangsi pemikirannya tentang makna supervisi. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Kimball Wells merumuskan bahwa supervisi adalah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. B. Harold P. Adams dan Frank J. Dickey merumuskan supervisi sebagai pelayanan atau layanan khusus di bidang pengajaran dan perbaikannya mengenai proses belajar mengajar, termasuk segala faktor dalam situasi itu. Penyimpanan anjir. Nah, C. Thomas Hebriggs dan Joseph Jasman merumuskan supervisi sebagai usaha yang sistematis dan terus-menerus untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan diri guru yang berkembang secara lebih efektif dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan dengan murid-murid di bawah tanggung jawabnya. Nah, yang kedua, prinsip-prinsip supervisi. Dalam melakukan tugasnya, seorang supervisor harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya atau memiliki pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Yaitu yang pertama, prinsip fundamental atau dasar. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berdasar atau berlandaskan sesuatu yang kokoh atau yang kuat, serta dapat dipulangkannya kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara kita. Sehingga bagi supervisor, Pancasila adalah prinsip fundamental. Yang kedua adalah prinsip praktis.
semua prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaannya sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Dan yang ketiga adalah tujuan supervisi pendidikan. Adapun beberapa tujuan supervisi pendidikan yaitu adalah sebagai arah pendidikan. Yang kedua, tujuan sebagai titik akhir. Yang ketiga, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Yang keempat, memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Yang terakhir adalah fungsi supervisi pendidikan. Menurut Swearingen, terdapat 8 fungsi supervisi pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi. Yang ke-8, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan. Baik, adapun penutupan atau kesimpulan dari materi saya yaitu supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dan menunjukkan kinerjanya. Yang kedua, tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, seorang supervisor dapat menggunakan berbagai alat bantu. Nah, alat-alat bantu itu dipergunakan dengan maksud untuk memungkinkan pertumbuhan kecakapan dan perkembangan penguasaan pengetahuan oleh guru. Yang keempat, manfaat akhir dari proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan petugas sekolah yang tidak becus atau tidak beres. Begitu pula halnya dengan perubahan kurikulum yang sangat bersifat sentralisasi yang kurang memperlihatkan perbedaan masing-masing sekolah. Namun demikian, apapun halangannya, kegiatan supervisi harus tetap dilaksanakan atau dilakukan, walaupun hanya sampai pada batas yang sangat bersahaja. Baik, itulah materi singkat dari kelompok saya yang berjudul Supervisi Pendidikan. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.